Elshinta News and Talk. Wacana pelarangan penggunaan vape bergulir karena disinyalir menjadi modus peredaran narkoba. Usulan pelarangan tersebut disampaikan oleh Kepala BNN, Suyudi Aryo Seto saat rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR membahas revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kepala BNN Suyudi Aryo menyebut bahwa vape terbukti telah disalahgunakan di media untuk diisi etomidate berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap ratusan sampel liquid vape. Bagaimana merespon temuan dari BNN tersebut? Kami akan ajak untuk bisa membahasnya bersama dengan anggota ahli BNN bidang farmasi, Ketua Umum dari PASI atau Perkumpulan Apoteker Sejahtera Indonesia, Brigjen Polisi Apoteker Dr. Andes Mufti MSI. Elshinta News and Talk. Pak Mufti, selamat pagi Pak Mufti. Selamat pagi Mas Asrofi. Apakah pelarangan vape ini menjadi solusi untuk penyalahgunaan vape sebagai sarana untuk bisa mengkonsumsi narkoba? Ya, saya pikir itu suatu langkah yang sangat baik ya kalau disetujui DPR itu. Karena itu adalah peluang-peluang kesananya, ke depannya akan banyak gitu yang bisa terkurangi dengan adanya pelarangan itu. Gitu. Kenapa harus dilarang vape-nya? Begini, yang pertama kalau kita melihat terjadinya penyalahgunaan daripada narkotika yang menggunakan vape itu, maka di dalam vape ini nanti yang pertama kita akan melihat akan terjadi dua kerusakan. Ya, jadi kalau dengan penyalahgunaan dengan menggunakan vape ini akan terjadi dua kerusakan bagi si penyalahgunanya. Yang pertama adalah akibat buruk dari penggunaan vape itu sendiri. Karena vape itu pembakarannya tidak sempurna. Berbeda dengan pembakaran ibaratnya rokok secara umum ya, yang dengan metode yang lama itu. Nah, kemudian dengan adanya pembakaran yang tidak sempurna tadi itu, bahwa cairan yang ada di dalam vape itu hanya dipanaskan, kemudian dipanaskan terjadilah penguapan. Karena dicari penguapan itu, nah uap itu belum sempurna dia kemudian dihirup langsung oleh si penyalahguna itu sendiri masuk ke dalam jaringan tubuh, melewati paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini yang uap tadi itu akan mengikat butir-butir oksigen yang ada di paru-paru. Nah, sehingga dengan adanya pengikatan butir-butir oksigen yang ada di paru-paru itu, maka paru-paru ini terbebani. Dengan terbebani ini, semakin lama semakin berkurang oksigen yang terkandung di dalam paru-paru, dan juga tubuh itu Allah ciptakan memang apabila ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh, spontanitas akan menolak dan akan mengeluarkan seperti itu. Biasanya reaksi-reaksi yang terjadi itu sedikit kayak rasa batuk, ya, rasa gatal di dalam kerongkongan dan di dalam saluran trakea itu, ya. Nah, kemudian dengan demikian akibat parahnya ini, maka sering kejadian di hasil survei yang saya lihat dari hasil survei yang kita baca dari jurnal yang ada di UNODC, United Nations Office on Drug Crime, kemudian di situ sering menjumpai menjadi gagal paru-paru. Ya, gagal paru-paru itu jadi banyak yang akhirnya menjadi ya ibaratnya tidak panjang lah usianya ya, seperti itu. Nah, kemudian risiko yang kedua adalah risiko yang jelas-jelas bahwa vape ini terbukti didapatkan terjadinya penyalahgunaan dengan mensubstitusi zat-zat narkotika di dalam itu. Seperti yang sering kita temui sekarang ini adalah jenis etomidate, kemudian ada mefedron ya segala macam. Nah, kalau dulu ya awal dulu atau baru-baru vape itu digunakan di masyarakat, itu kita telah mendeteksi ya, bahwa disubstitusi dimasukkan ke dalam itu adalah sabu. Ya, karena sabu ini adalah dalam bentuk cairan. Ya, dalam bentuk cairan. Nah, cairan itu bisa dia berinteraksi dengan cairan yang ada
di dalam vape itu yang sengaja yang bikin aroma yang enak ya. Misalnya rasa buah-buahan, ya rasa mangga dan sebagainya itu menarik sekali ya. Kemudian dengan adanya dicampur dengan itu, maka dia akan tidak terasa ada di dalam itu. Kemudian akibat kemudian yang dialami oleh pengguna vape itu sendiri sekarang berkembang dicampur dengan etomidate, ya kan? Nah, justru resikonya justru beda lagi, jadi berdouble ya. Karena etomidate itu kan aktif dari obat anestesi bius ya, yang umumnya bekerja secara cepat, yang kini disalahgunakan dalam cairan vape itu. Dan kita lihat klasifikasinya ini sudah masuk dalam narkotika, ya, walaupun dia narkotika golongan 2. Nah, ini sehingga ini memang pantas untuk kita berikan peringatan, ya. Kemudian larangan maksudnya. Jadi berikut ini misalnya ada jenis anestetik dari intravena, jadi obat bius cair itu yang seharusnya hanya digunakan untuk rumah sakit misalnya, ya kan? Nah, oleh karena medis itu ada merupakan untuk penggunaan anestesi, kalau dipakai juga di dalam cairan vape itu dimasukkan di substitusi itu, maka akan terjadi reaksi dari tubuh yang berbeda, ya. Nah, zat ini bila dicampur ya secara ilegal biasanya seperti itu ke dalam cairan itu dengan dosis yang tidak terukur, Mas Robi. Ini karena dosisnya tidak terukur ini yang sangat berisiko. Sedangkan orang untuk memakai obat ya di rumah sakit ataupun di klinik itu dengan pantauan dokter ataupun dosis-dosis yang telah didiskusikan dengan apoteker, maka itu menjadi suatu berhasil. Ya, tapi kalau tidak, itu berisiko. Ya. Nah, dengan demikian, ada lagi yang sekarang ini baru-baru ini juga bukan hanya etomidate, ada juga methadone. Methadone ini adalah derivat dari katinon. Katinon itu jenis-jenis yang narkotika juga yang golongan 1, di mana pernah pada awal-awal tahun 2012 sudah lama memang ya, itu modusnya dengan katinon ya. Nah, jadi tanaman kat itu yang populer kemarin di daerah puncak itu, nah itu induknya adalah dari situ dibuat turunan-turunan, salah satunya adalah turunan methadone ya, dari turunan katinon itu methadone jenisnya. Dan ini kita sangat ngeri sekali ya efek-efek yang ditimbulkannya itu ya. Ya, jadi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Yeah. Lalu gini Pak Mufti, kalau yang prakteknya, apakah ada data berapa banyak yang disalahgunakan, berapa banyak yang biasa saja? Oh, dari penggunaan zat-zat tadi itu maksudnya? Ya, dari prakteknya di masyarakat, apakah lebih banyak yang disalahgunakan, misalnya pakai etomidate gitu? Sebenarnya kita juga belum pernah melihat hasil survei yang dilakukan pemerintah ya. Itu suatu saat mungkin bisa dimasukkan ya. Karena yang ada adalah orang selalu ingin cari sensasi. Nah, sensasi inilah yang diharapkan oleh si pengedar tadi, mafia tadi itu mencampur. Kalau mencampur itu tentu perlu dosis yang tepat, ya nggak bisa sembarangan aja gitu. Sehingga dengan demikian itu yang menjadi akibat buruk ya penggunaan vape yang apabila terdapat campuran-campuran jenis-jenis narkotika itu di dalam. Kalau dinalarkan, kalau ada yang menyalahgunakan, kenapa nggak yang disalahgunakan saja yang ditertibkan gitu? Kenapa yang nggak menyalahgunakan juga kena dampak, Pak Mufti? Karena ini kan ibaratnya fasilitas. Jadi fasilitas ini yang nanti yang dimanfaatkan fasilitas itu sehingga bisa menjadi penyalahgunaan. Kalau fasilitasnya ini sudah diatur secara jelas, boleh atau tidak boleh dan sebagainya, maka jadi kalau ada tikus masuk ke lumbung, lumbungnya yang dibakar, bukan tikusnya yang ditangkap. Ya, itu kan sudah dilakukan ya. Kan sudah dilakukan. Tetapi bagaimana caranya mengatur lumbung itu dengan baik, supaya lumbung itu tidak disalahgunakan, itu yang paling penting. Tutup saja lumbungnya, atau bakar saja lumbungnya? Maksud saya, itu kebijakan dari pemerintah sendiri, bekerja sama nanti mungkin dialognya dengan
DPR dan instansi pemerintah yang lain. Karena ada ekonomi yang berputar Pak di balik vape ya. Nanti siapa tahu ada industri yang kemudian juga terdampak. Apakah ditunjuk oleh pemerintah? Tapi kita ke masyarakat dulu. Pak Putra di Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Putra. Ya, Assalamualaikum Pak Mufti. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Ya, Pak Mufti, dari pembicaraan kita semalam, pagi, siang dan malamnya, rata-rata pengamat mengatakan vape ini budaya merokok dari luar begitu ya, yang memang di dalam negeri belum bisa diadopsi secara benarnya gitu loh. Artinya kalau hari anti tembakau sedunia itu ada, internasional malah ya kan, kita bisa tahu ini ranahnya untuk pajak ini yang memproduksinya pabrik tembakau Indonesia sendiri asli segini sekian ke negara, jelas nggak ada penetesan ngerokok itu dicampur ya, dioplos dengan bahan tembakau yang nggak ada, belum ada pernah, jarang mungkin untuk yang narkoba. Tapi karena vape ini kan made in luar dari import punya, cara dan distribusi produksinya secara rumahan atau yang campur, siapa yang bisa mendeteksi? Nggak mungkin BNN nanya-nanya ke setiap kafe dan sebagainya, itu ada apa enggak? Kan hanya tinggal nunggu korban siapa yang jatuh. Kalau dia udah mulai candu dan teriak, kan berpotensi deret ukur berlipat gandanya untuk terkena narkoba itu kan di vape sebenarnya. Udahlah nggak memang benar kita-kitanya gimana, udahlah korban-korban menyusup orang-orang yang narkoba kan lebih cepat candunya. Jadi maksud saya PR larang aja gitu Pak. Tadi Pak Mufti sudah bilang ini dari kadarnya ini dan sebagainya. Sementara di kita Indonesia ini kan budaya pikirnya itu nggak sama semua. Orang kan di vape ini kan orang kelas elit Pak, bukan orang-orang yang memang buruh pabrik yang memang dia mendapatkan ketenangan stres itu enggak. Jadi yang di vape ini nanti yang susahnya ketika nanti terkapar narkoba itu rugi, apalagi pemerintah keluar APBN untuk merehab. Tapi belum pernah saya dengar yang perokok tradisional sampai ini menyusahkan negara dalam hal ini. Karena memang mereka... Baik Pak Putra ya, data klaimnya nanti saja Pak, takutnya salah data. Terima kasih Pak Putra di Sumatera Utara. Pak Putra justru mengasosiasikan vape sebagai narkoba. Nah ini sudut pandang yang takutnya malah salah Pak Mufti. Sudahkah ada ketetapan baik di Badan Kesehatan, baik dunia atau Indonesia yang menyebut bahwa vape itu narkoba? Apakah betul itu? Jadi begini, yang saya tahu bahwa vape itu kan ada suatu cara menggunakan ya untuk rokok elektrik begitu. Tetapi yang cairan yang ada di dalamnya itu harusnya sudah ada izin edar ya. Nah sejauh ini kita coba cek di Badan POM itu izin edar untuk cairan-cairan yang dalam vape itu belum. Kan tinggal ditertibkan Pak kalau kayak gitu Pak. Nah, belum diatur sehingga dengan demikian kan beresiko. Nah sehingga beresiko itulah kita lihat sekarang, mohon maaf nih, negara tetangga itu akibat penggunaan vape juga anak mudanya di Singapura, mohon maaf ya seperti itu. Itu banyak sekali yang punya gangguan ya terhadap penggunaan zat-zat itu. Dampak buruk maksud saya, dampak buruknya itu. Nah, jadi di Indonesia juga kalau kita sudah membatasi itu bagaimana cara penggunaannya, memang zat itu sendiri kalau memang seperti yang dikatakan tadi yang bertanya bahwa itu memang kalau kita melihat dengan kasat mata ya nggak bisa, ya kan nggak bisa. Tetapi yang bisa dilihat dari misalnya izin edar misalnya. Gitu. Ya, jadi yang selama ini yang kita pantau itu ada pajaknya, tetapi izin edarnya belum ada. Nah, jadi mudah-mudahan kenapa nggak ditertibkan saja Pak? Kalau nggak ada izin edar, kenapa nggak ditertibkan saja dengan sebuah regulasi yang ketat gitu? Ya justru itu, makanya harus itu kebersamaan dari pihak instansi terkait ya. Kalau ada kaitannya dengan obat, ada terkait itu bisa berkaitan dengan kesehatan, kemudian untuk yang mengawasi barang-barang produk kesehatan biasanya dari Badan POM, misalnya seperti itu. Nah, kalau BNN tentu sudah melihat berapa kali disalahgunakan. Nah, ini terbukti bahwa barang bukti itu ternyata dicampur ya dengan date. Nah, berapa kalinya itu signifikan nggak terhadap populasi pengguna vape itu? Kalau dilihat dari surveinya Pak, bahwa yang kita kan belum ada survei di sini ya. Tapi survei yang di negara-negara tetangga itu memang signifikan sekali, memang jumlah yang besar itu
ya sebanyak mungkin, lebih banyak kecenderungan untuk mengambil sensasi. Ya, jadi bukan hanya ngerokok sekedar seperti kita rokok tembakau konvensional. Saya Nah, berdoa seperti itu. agar ada masyarakat yang pakai vape untuk bisa masuk ya, agar kita bisa dapat data pembanding sebenarnya Pak. Ya. Seperti halnya tadi kita kembalikan soal lumbung dan juga tikus tadi. Apakah itu cara yang benar dalam mengambil kebijakan? Ya justru itu harus dibicarakan bersama Pak, nggak bisa dari satu instansi saja. Makanya ini dilemparkan ke DPR. Tapi DPR menyambut baik ya, itu kan bagus sebenarnya. Tinggal bagaimana nanti turunan dari situ menindaklanjuti ya, untuk agar bisa benar-benar terawasi dan orang-orang yang akan menyalahgunakan itu ataupun pengedarnya sendiri sudah tidak punya jalan ataupun celah lagi untuk melakukan kejahatan itu. Begitu Mas Asrofi. Kalau lumbungnya nggak rapi, lumbungnya berantakan, kan kita bisa tata lumbungnya. Kalau lumbungnya ada tikusnya, kan kita bisa tangkap tikusnya, kita keluarkan. Ya, yang selama ini kan sudah dilakukan seperti itu. Bahwa penyalahguna itu yang dideteksi penyalahguna itu kan juga tidak langsung orang-orang yang secara umum menggunakan, enggak. Jadi sudah melalui pemantauan secara intelijen ya. Jadi pemantauan itu dilakukan untuk meyakinkan zat-zat yang diedarkan itu ataupun zat yang digunakan itu memang benar-benar zat yang disalahgunakan gitu. Jadi sudah dipantau itu. Nah, itu sudah dilakukan. Tetapi kalau peluang yang lebih besar memang harus diatur seperti tadi, harus dibicarakan ke instansi terkait dengan DPR, mungkin nanti ada Badan POM, Kementerian Kesehatan, itu supaya lebih lebih komprehensif gitu. Jadi sehingga kalau ada yang benar-benar terkait dengan kesehatan, ini loh rambu-rambunya. Nah, kalau hanya penggunaan untuk rokok, ya begini rambunya kan gitu. Jadi ada kriteria-kriterianya apa yang harus ditetapkan di situ. Kan begitu Mas. Ada nggak itu kriteria tetapnya untuk panduan keamanan atau kesehatan misalnya? Apakah ada? Selama ini belum diatur secara jelas ya. Kenapa nggak diatur saja Pak, biar jelas nanti? Ya justru itu yang harus kita bicarakan, bagaimana caranya mengatasi ini. Jadi tidak bisa diatur oleh sepihak saja. Jadi harus beberapa instansi terkait. Jadi tidak ada saling menyalahkan, karena itu semua kan sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat, ya, penegakan hukum, ya, dan efek yang ditimbulkan generasi bangsa ini lebih besar lagi. Generasi bangsa ini, ya kalau kita lihat seperti kayak anak muda di Singapura yang sudah, mohon maaf ya, sudah kecanduan yang sampai seperti itu, bisa di browsing dah di internet ya, itu kelihatan sekali, kasihan gitu ya, bahwa itu tidak diinginkan jelas, ya, tapi terjadi karena adanya yang nyusup gitu, penyalahgunaan itu. Itu kan yang disalahgunakan Pak, yang enggak bagaimana? Apakah ada yang kecanduan? Yang itu prinsipnya tetap sama, ada kecanduan. Tapi kecanduannya itu kan ya seperti kita merokok juga. Rokok itu kan bisa menyebabkan kecanduan. Berarti rokok harus dilarang juga dong? Ya, tapi mudorotnya. Nah, mudorotnya itu sekarang. Kenapa nggak sekalian rokok dilarang Pak? Ya itu, makanya perlu dibicarakan Mas Sofi. Jadi saya tidak bisa menyatakan itu dari pribadi saya, karena saya sendiri juga melihat bahwa itu keterkaitan dengan instansi terkait itu sangat kuat. Jadi kalau melarang itu, kenapa melarang? Ya kan? Nah, kemudian dosis berapa yang harus dilarang? Misalnya gitu. Nah, ini perlu, karena tadi yang jelas terbukti beberapa kali penangkapan itu banyak bahwa itu disubstitusi dengan narkotika. Kalau gitu kita pakai analisa, pakai data pemahaman jika tidak ada susupan narkotika. Gimana Pak? Kita ngomongin itu dulu ya, biar kita bisa komparasi antara rokok dengan vape misalnya. Rokok dengan vape ya, itu juga sama-sama ada tarnya. Kalau vape kan diinjeksi dengan tar. Kalau rokok ada kandungan langsung tarnya dari tembakau. Nah, bedanya apa? Ya, justru itu. Maka tadi yang saya katakan, sejauh ini yang saya tahu, ya untuk beredar di Indonesia itu kandungan cairannya itu belum ada izin edarnya. Gitu ya. Jadi justru itu perlu diatur. Jadi nanti kan sudah lebih sempit gitu ruang geraknya.
gitu. Saya pikir gitu, Mas. Apa bedanya rokok dengan vape jika kita nggak ngomongin soal penyusupan narkotika di dalam liquid itu? Ya, kalau rokok secara umum itu adalah terjadinya suatu pembakaran yang sempurna. Kan ada abunya sekarang itu sudah sempurna ya. Nah, kan kemudian itu terjadi masuk ke dalam tubuhnya melalui paru-paru, penyerapan, kemudian di dinding paru-paru itu, akhirnya diteruskan sensornya itu sampai ke saraf, ya kan? Nah, dengan demikian itu zat yang terserap selama ini kita tahu adalah nikotin, ya. Nah kemudian kalau yang ini, ya itu kan berbeda karena dia pembakaran tidak sempurna, ya. Jadi yang pertama terjadi tadi akan dampak buruk yang pertama, penggunaan vape itu sendiri itu dapat menimbulkan gagal paru-paru karena yang dihirup itu adalah pembakarannya tidak sempurna, ya. Sedangkan di pada rokok yang konvensional itu pembakaran lebih sempurna, tetap sama-sama kecanduan. Ya, ada rasa-rasa candu, rasa ingin mengulangi kembali karena sebiasanya mengalami rasa tersebut sampai ke sensor di otak, tetapi kalau misalnya di cut gitu, nah dia kebutuhan akan itu akan terasa kok masih ada yang kurang gitu. Itu sensor itu yang menyebabkan itu namanya ketagihan gitu. Sama-sama bikin adiksi Pak, baik vape atau rokok. Rokok sendiri juga kan tidak hanya secara umum biasa, misalnya tetap juga kan ada kecanduannya itu. Kenapa orang akan mengulangi lagi, beli lagi? Karena ada rasa kecanduan. Cuman di kriteria yang ditetapkan pemerintah selama ini memang itu masih batas namanya wajar atau toleransi gitu ya, sehingga rokok itu sekarang bisa beredar. Tapi kalau yang vape ini, yang setahu saya sampai ini izin edar belum ada. Ya, ini belum ada. Jadi itu memang harus ruang gerak ini yang benar dipatuhi, yang akan diatur oleh pemerintah, instansi terkait, supaya ruang gerak itu bisa benar-benar kalau orang yang ingin merokok, ya. Jadi masalahnya soal izin edar Pak, bukan soal yang umum ya, bukan yang kandungan narkotika. Kan narkotika juga ada polisi, ada BNN yang bertugas untuk menangkap. Izin edarnya? Tentu kalau dari izin edar itu kan yang menetapkan izin edar itu kan adalah dari Kementerian Kesehatan ya, melalui Badan POM misalnya seperti itu. Jadi ada kaitan-kaitan seperti itu. Kan tidak mungkin polisi ataupun BNN itu langsung menindak. Sedangkan selama ini kalau itu tadi derivatnya etomidat kan jelas itu kan narkotika golongan 2 ya yang selama ini. Nah, kemudian apalagi sabu yang kandungannya itu ya mefedron itu kan katinon golongan 1 ini derivatnya. Jadi kalau BNN udah sesuai dengan aturannya bahwa itu memang ada zat yang dilarang gitu, sehingga itulah makanya ditangkap gitu ya. Nah, kalau tidak ada aturan itu nggak mungkin kita melakukan tindakan yang semena-mena gitu. Jadi aturan hukum itu yang ditegakkan gitu. Nah justru kalau kita tadi menetapkan izin itu bersama instansi terkait, ini lebih jelas, lebih bagus untuk bisa mempersempit ruang gerak daripada penyalahgunaan itu. Gitu Mas. Saya baca komentar sebagai penutup dari Pak Ilham di Jakarta. Menurut Pak Ilham, vape sebaiknya dilarang karena lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kata Pak Ilham seperti itu. Tapi rokok kan juga sama, lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Kenapa nggak sekalian negara mengusulkan rokok dilarang? Ya, itu baik, saya setuju sekali dengan sarannya Pak Ilham itu. Ya, jadi memang tadi makanya belum apa-apa saya katakan ada 2 dampak buruk. Jadi itu memang mudorotnya lebih banyak. Ya, mudorotnya lebih banyak ketimbang daripada manfaatnya. Ya, seperti itu. Kenapa rokok nggak sekalian Pak diusulkan dilarang Pak? Ya, jadi justru itu. Kan ini undang-undang kan berubah setiap saat, menyesuaikan dengan perkembangan, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, ya kan? Itu nanti silakan nanti dibicarakan saja dengan DPR, dengan instansi terkait, ya seperti itu supaya tidak mengambil sepihak bahwa ini kenapa nggak boleh ini karena nggak boleh ini, nggak bisa begitu. Mungkin saya pikir
yang tadi harus jelas. Kalau kita sandingkan dengan rokok, sedangkan rokok ini selama ini sudah kelihatan bukti-buktinya itu. Ya kalau rokok itu memang dengan cara-cara tertentu yang ini paling-paling mereka itu menjadi batuk yang kronis gitu. Ada ya. gorila loh Pak, tembakau sintetis yang juga disalahgunakan di rokok. Ya, jadi memang sebaiknya begitu. Jadi maksudnya tembakau sintetis tadi itu ya yang ada di dalam vape tadi itu justru itu yang mungkin harus kita tertibkan. Artinya di tembakau, di rokok juga ada penyalahgunaan. Kenapa nggak BNN juga mengusulkan rokok dilarang saja sekalian? Ya, karena sekarang ini kita lihat ini kan barang yang beredarnya begitu cepat perubahannya. Kalau rokok dari dulu kan sudah ada rokok, ya kan? Tapi dampak buruk orang merokok itu kan bisa diatur gitu, kelihatan ya. Kalau diatur, dari keluarga pun sudah ngerti kalau itu merokok untuk anak-anak usia yang belum remaja atau nggak boleh gitu ya, belum dewasa nggak boleh. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang ini jelas sekali bahwa ini barang baru yang perkembangannya cepat sekali. Narkotika macam jumlahnya banyak sekali ya. Ya. Maksudnya vape boleh buat yang remaja atau anak-anak boleh tuh vape? Tidak begitu maksudnya. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang akan dilakukan sehingga akan terjadi penyalahgunaan. Itu dia. Ya, juga di guru-guru di sekolahan yang setahu kita selama ini adalah juga melarang semua jenis rokok. Ya, untuk merokok di lingkungan sekolah, nah itu dilarang sama sekali. Kalau gitu. ada motor dipakai buat begal, apakah motor dilarang saja Pak? Ya itu makanya bagaimana cara kita melakukan mengantisipasi hukum. Itu masalah. Lama-lama kita mutar-mutar soal lumbung dan juga tikus ini Pak di dalam lumbung ini ya. Mudah-mudahan ada satu kejelasannya. Kita bukan kemudian mendukung perokok ataupun juga mendukung yang kontra dengan rokok, tapi kejelasan soal sebuah aturan dari negara kita dorong ke sana. Pak Mufti, terima kasih atas waktunya Pak Mufti ya. Selamat pagi Pak Mufti. Ada satu pesan saya boleh kalau saya sampaikan. Ya, jadi maksudnya sekarang ini yang paling penting kita itu adalah bukan masalah caranya, tetapi adalah bagaimana cara menghindari narkotika. Kalau BNN bicara seperti itu, jangan sampai terjadi penyalahgunaan narkotika. Ini yang perlu dibicarakan bersama, ya baik dengan instansi terkait itu tadi dan lain-lain, supaya barang ini tidak disalahgunakan, tidak menghancurkan generasi bangsa Indonesia ke depan. Ya. Itu. Baik, terima kasih Pak Mufti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi, Mas. Sama-sama. Kami sapa juga Pak Hanafi di Jakarta. Bagi kami orang kecil, kalau memang berbahaya, mestinya di stop saja. Jangan gizi dari kecil dipacu, tapi besarnya generasinya teler. Kalau memang itu ada kandungan dari narkotika yang berbahaya. Terima kasih untuk komentar-komentar lainnya. Elshinta News and Talk.